Sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Ramadhani dengan NIM 12120300034 dari kelas PBAA semester 2. Baiklah, di sini saya akan mereview materi tentang sejarah peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman ibnu Affan, ibnu ibnu Umar, ibnu Abd Asyam, ibnu Abdul Manaf, Al-Quraisy, Al-Umawi. Ibunya bernama Arwa binti Kuriz, ibnu Rabi'ah, ibnu Habib, ibnu Abdusyam, ibnu Abdul Manaf. Silsilah Utsman bin Affan ini dari garis ayahnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf atau silsilah kelima. Dari garis ibu bertemu pada silsilah ketiga, yaitu Ibnu Arwah, Bayda binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Utsman lahir di kota Mekah pada tahun ke-6 Gajah atau 376 Masehi, kira-kira 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Utsman bin Affan itu memiliki panggilan. Yang pertama itu biasa dipanggil Abu Abdullah, kemudian Abu Amr, yang ketiga Abu Laila. Kemudian Utsman bin Affan itu memiliki sebutan yang cukup populer, yaitu Dzurnurain, yaitu yang memiliki dua cahaya, karena beliau menikahi dua putri Nabi. Yang pertama menikahi Ruqayyah, setelah Ruqayyah meninggal, beliau menikahi putri Nabi yaitu Ummi Kulsum. Dari golongan Bani Umayyah, Utsman termasuk orang yang pertama yang memeluk agama Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq, dan termasuk kelompok sahabat As-Sabiqunal Awwalun yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau merupakan salah satu sahabat yang dikagumi Nabi Muhammad karena berkaitan dengan pola hidupnya yang sederhana walaupun kaya. Kemudian beliau juga soleh, dermawan. Kekayaannya itu digunakan untuk kemajuan dan kejayaan Islam, diantaranya membeli sumur Raunah milik Yahudi seharga 12.000 dirham ketika kaum muslimin di Madinah kekurangan air, terus membantu keperluan laskar pada perang Tabuk, kemudian masih banyak lain. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan. Awalnya itu sebelum wafatnya Umar ibnu Khattab membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 sahabat terkemuka. Yang pertama yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, untuk menghindari suara sama dalam pemilihan Umar mengangkat anaknya Abdullah bin Umar sebagai anggota formatur yang hanya memiliki hak tanpa berhak untuk dipilih. Waktu itu Thalhah tidak ada di Madinah dan baru kembali ke Madinah setelah pemilihan khalifah selesai. Berdasarkan penjagaan pendapat yang dilakukan Abdurrahman bin Auf terhadap anggota formatur yang ada, diperoleh 2 orang calon khalifah, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada akhir musyawarahnya, Dewan Formatur mengangkat Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Kemudian pencapaian atau keberhasilan yang dicapai Utsman bin Affan itu yang pertama ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Yang kedua yaitu pengkodifikasikan Al-Quran atau penyeragaman Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu otonomi daerah. Yang keempat nepotisme. Yang kelima pemberontakan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.